Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Metiana dengan NPM 24610123 dari Prodi Manajemen kelas K3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi biaya, yaitu yang berjudul Analisis Biaya dan Kinerja Perusahaan Terbuka pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP pada periode 2023-2024. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ada profil dan sumber data. Yang pertama yaitu ada nama perusahaan. Namanya adalah PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dengan kode saham ICBP yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia. PT ini merupakan sektor usaha makanan dan minuman. Produk utama dari PT Indofood ini yaitu mie instan, contohnya mie Indomie, Supermie, Sarimi, mie Sakura, dan Popmie. Kemudian ada pula makanan ringan seperti snack, ada penyedap makanan seperti bumbu, kecap, dan sambal. Ada pula nutrisi dan makanan khusus seperti susu formula bayi. Dan yang terakhir ada produk dairy seperti susu dan minuman. Ada pula alasan saya memilih perusahaan ini. ICBP saya pilih karena merupakan produsen makanan kemasan cukup besar di Indonesia dengan produk yang sangat dekat dengan konsumsi sehari-hari masyarakat, sehingga datanya sangat relevan untuk dianalisis. Selain itu juga, ICBP rutin mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang lengkap dan mudah diakses secara daring, serta kinerjanya menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat menarik untuk dikaji. Kemudian laporan yang digunakan, laporan keuangan konsolidasi audit PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk untuk tahun buku yang berakhir di tanggal 31 Desember 2024 dengan angka perbandingan tahun 2023. Sumbernya ada di bawah ini. Kemudian yang kedua, perbandingan data keuangan, yaitu keterangannya. Pendapatan atau penjualan neto pada tahun 2023 mendapatkan 67,91 triliun dan pada tahun 2024 sebesar 72,60 triliun. Pendapatan penjualan neto naik, yaitu sebesar 4,69 triliun. Dan yang kedua ada beban pokok penjualan. Pada tahun 2023 mendapatkan sebesar 42,78 triliun dan tahun 2024 sebesar 45,70 triliun. Beban pokok penjualan naik, yaitu sebesar 2,92 triliun. Yang ketiga adalah laba kotor. Pada tahun 2023 mendapatkan sebesar 25,12 triliun dan pada tahun 2024 yaitu 26,89 triliun. Laba kotor naik, yaitu sebesar 1,77 triliun. Dan yang terakhir ada laba bersih. Pada tahun 2023 mendapatkan sebesar 6,99 triliun dan pada tahun 2024 mendapatkan 7,8 triliun. Laba bersih naik, yaitu sebesar 0,9 triliun. Perhitungannya yaitu perubahan pendapatan 72,60 triliun dikurang 67,91 triliun, yaitu hasilnya adalah 4,69 triliun. Kemudian 4,69 triliun ini dibagi dengan hasil 67,91 triliun dikali dengan 100%, yaitu hasilnya adalah 6,9%. Dan perubahan laba bersih, cara menghitungnya 7,8 triliun dikurangi 6,99 triliun, yaitu hasilnya adalah 0,9 triliun. Kemudian 0,9 triliun dibagi 6,99 dikali 100%, yaitu hasilnya 1,2%. Kesimpulannya adalah pendapatan ICBP meningkat sebesar 6,9% dari tahun 2023 ke tahun 2024. Laba bersih juga meningkat, namun pertumbuhannya jauh lebih kecil, yaitu hanya 1,2%. Ini menandakan meski penjualan tumbuh baik, kenaikan tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi kenaikan laba bersih yang setara. Kemudian yang ketiga yaitu ada analisis biaya dan laba. Rasionya yaitu persentase beban pokok penjualan. Pada tahun 2023 mendapatkan 63,0% dan tahun 2024 62,9%.
Dan margin laba kotornya pada tahun 2023 yaitu sebesar 3,0% dan tahun 2024 yaitu 37,0%. Dan rumus perhitungannya yaitu persentase beban pokok 2023. Cara menghitungnya 42,78 triliun dibagi 67,91 triliun dikali 100% hasilnya adalah 63,0%. Sedangkan tahun 2024 yaitu 45,70 triliun dibagi 72,60 triliun dikali 100% hasilnya adalah 62,9%. Dan margin laba kotor 2023 yaitu sebesar 25,12 triliun dibagi 67,91 triliun dikali 100% hasilnya adalah 37,0%. Dan pada tahun 2024 yaitu 26,89 triliun dibagi 72,60 triliun dikali 100% hasilnya adalah 37,0%. Hasilnya adalah 37,0%. Penjelasannya yaitu persentase beban pokok penjualan sedikit menurun dari 63,0% menjadi 62,9%. Artinya, proporsi biaya produksi terhadap penjualan sedikit membaik. Dan margin laba kotor relatif stabil di angka 37%, menunjukkan struktur biaya produksi terjaga meski volume penjualan tumbuh. Kemudian, secara keseluruhan perusahaan dapat dikatakan lebih sedikit efisien di tingkat produksi pada 2024 dibanding 2023. Walau efisiensi ini belum terlihat signifikan di level laba bersih karena adanya beban-beban lain seperti operasional, keuangan, kur, atau pajak yang menekankan pertumbuhan laba bersih. Kemudian yang keempat yaitu ada penyebab perubahan kinerja. Itu faktornya adalah kenaikan volume penjualan dan perbaikan produktivitas operasional. Dampak terhadap perusahaannya yaitu mendorong pendapatan naik menjadi 6,9% dan laba usaha atau EBIT naik sebesar 13%. Karena permintaan produk terutama mie instan tetap tinggi meski daya beli masyarakat sangat tertekan. Kemudian faktor yang kedua yaitu resiko kenaikan harga bahan baku utama seperti tepung, terigu, minyak goreng, skim milk, dan powder, dan fluktuasi kur. Dampak terhadap perusahaannya yaitu menahan pertumbuhan laba bersih agar tidak setinggi pertumbuhan pendapatan karena biaya produksi dan beban non-operasional ikut meningkat. Ada pula faktor yang paling berpengaruh, yaitu faktor yang paling besar mempengaruhi kinerja adalah kenaikan volume penjualan yang didukung perbaikan produktivitas efisiensi operasional. Manajemen ICBP secara eksplisit menyatakan pertumbuhan penjualan dan EBIT pada tahun 2024 terutama didorong oleh kenaikan volume dan perbaikan produktivitas di tengah kondisi daya beli masyarakat yang masih tertekan akibat kenaikan harga kebutuhan pokok. Kemudian yang materi yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan analisis ICBP pada tahun 2023-2024. Kesimpulannya yaitu kondisi perusahaan membaik. Pendapatan, beban pokok, laba kotor, dan laba bersih dari ICBP semuanya naik dari tahun 2023 ke tahun 2024, yaitu dengan margin laba kotor terjaga stabil di 37%. Kemudian yang kedua masalah utamanya yaitu pertumbuhan laba bersih jauh tertinggal dari pertumbuhan pendapatan. Artinya ada beban luar biaya produksi inti yaitu operasional, keuangan, selisih kurs, atau pajak yang mengikis sebagian keuntungan dan kenaikan penjualan. Dan yang ketiga yaitu biaya produksi sudah cukup terkendali. Terlihat dari persentase beban pokok yang justru sedikit menurun yaitu sebesar 63,0% menjadi 62,9% dan margin laba kotor yang stabil. Namun biaya di luar produksi tampaknya belum sepenuhnya terkendali karena menahan laju pertumbuhan laba bersih. Jadi rekomendasinya yaitu permasalahannya adalah pertumbuhan laba bersih tertinggal dari perusahaan pendapatan. Rekomendasinya meningkatkan efisiensi biaya distribusi, administrasi, dan operasional non-produksi.
dan dampak yang diharapkan yaitu margin laba bersih meningkat sejalan dengan pertumbuhan penjualan. Kemudian yang kedua, masalahannya yaitu resiko kenaikan harga bahan baku dan fluktuasi kurs. Rekomendasinya yaitu melakukan lindung nilai yaitu hedging dan mencari pemasok alternatif bahan baku. Dampak yang diharapkan yaitu biaya produksi lebih stabil dan margin laba kotor terjaga. Kemudian yang terakhir yaitu pernyataan keaslian. Saya menyatakan bahwa data, perhitungan, analisis, kesimpulan, dan penjelasan dalam video ujian akhir ini merupakan pekerjaan saya sendiri. Apabila menggunakan AI, penggunaannya terbatas pada bagian penyusunan bahasa dan tampilan slide. Saya siap mempertanggungjawabkan seluruh isi tugas ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.